Baiklah para pecinta fisika, sekarang saya akan menjelaskan mengenai gaya angkat pesawat. Ini merupakan penerapan dari hukum Bernoulli. Misalkan di sini ada pesawat, ini saya menggambar penampang dari sayap pesawat, dilihat dari samping ya. Misalkan pesawat ini bergerak ke kiri seperti ini, bergerak mendatar ke kiri. Maka nanti otomatis aliran udara ada yang melewati atas sayap pesawat dan juga bawahnya. Kecepatan udara di atas sayap misalnya V2, sedangkan kecepatan udara di bagian bawah sayap adalah V1. Nah, nanti kalau V2 itu lebih besar dari V1, maka pesawatnya ini bisa terangkat. Karena kalau V2 lebih besar dari V1, maka nanti tekanan P1 ini otomatis lebih besar dari P2. Nah, kalau tekanan P1 lebih besar dari P2, berarti nanti bisa terangkat. Berarti ada suatu gaya angkat atau lift gitu ya. Nah, kita akan menghitung berapa besar gaya angkat pesawat tersebut. Nah, kita tahu bahwa pesawat itu kan terbang pada ketinggian yang sangat jauh dari permukaan bumi ya. Jadi kalau begitu H1 itu dianggap sama dengan H2. Jadi tinggi penampang 1 dengan 2 dari pesawat itu dianggap sama. Karena apa? Tebalnya sayap ini jauh lebih kecil daripada ketinggian pesawatnya. Nah, makanya boleh dibilang H1 sama dengan H2. Berdasarkan hukum Bernoulli, bahwa tekanan di penampang 1 P1 plus rho GH1 plus setengah rho V1 kuadrat itu harus sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. P1 itu tekanan di penampang 1, P2 tekanan di penampang yang kedua ya. Nah, karena H1 sama dengan H2 ini bisa saya coret sehingga hasilnya adalah P1 dikurangi P2 itu setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, seperti itu. Tetapi kita ingat bahwa namanya konsep tekanan itu kan E per A ya. Jadi kalau begitu, jika kita mengganti P-nya pakai E per A, berarti yang ini kan F1 per A, yang ini adalah F2 per A, ini setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat. Sehingga selisih F1 dengan F2 itu adalah setengah rho A V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini sering disebut sebagai gaya angkat pesawat atau lift. Jadi rumusnya adalah setengah rho A V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, seperti ini kita dapatkan rumus gaya angkat pesawat. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. Jadi FL itu menyatakan gaya angkat pesawat, yaitu selisih antara F1 dengan F2. Nilainya adalah setengah rho A dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. FL gaya angkat pesawat satuannya Newton, rho itu massa jenis udara, satuannya kilogram per meter kubik, A itu adalah luas penampang sayap atas atau bawah, satuannya meter kuadrat, sedangkan V1 V2 kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap. Tentu saja satuannya adalah meter per sekon. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal nomor 1. Sebuah pesawat terbang memiliki sayap dengan luas penampang masing-masing 40 meter kuadrat. Laju aliran udara di atas sayap 200 meter per sekon. Sedangkan di bawahnya adalah 100 meter per sekon. Jika massa jenis udara 1,3 kg meter pangkat 3, maka hitunglah gaya angkat pesawat. Nah, kita tahu bahwa dalam soal ini masing-masing sayap luas penampang atas bawah maksudnya ya 40 meter kuadrat, berarti luas totalnya adalah 40 ditambah 40 ya, jadi 80 meter kuadrat. Sedangkan kecepatan aliran di atas sayap 200 meter per sekon, di bawah sayap 100 meter per sekon, massa jenis udaranya 1,3 kg meter pangkat 3. Yang ditanyakan adalah gaya angkat pesawat. Nah, gaya angkat pesawat tadi rumusnya kan setengah rho A dalam kurung V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi kita tinggal memasukkan aja rho-nya 1,3
luas sayapnya 80, V2-nya 200 kuadrat, V1 100 kuadrat. Jadi ini kan setengah kali 1,3 kali 80, ini berapa ya kan? 4, 10 pangkat 4 dikurangi 10 pangkat 4. Berarti ini 40, saya kalikan ya, 1,3. Ini kan 3 kali 10 pangkat 4. Nah, ini berarti hasilnya adalah 39 kali 4. 39 kali 4 itu adalah 1560. Ya, ini kali 10 pangkat 3 Newton. Ini sama aja dengan 1560 kilonewton. Nah, inilah jawabannya. Nomor 2, ini ada pesawat terbang memiliki massa 1500 kg dan luas penampang sayap masing-masing 30 meter kuadrat. Angin mengalir di atas sayap dengan laju 100 meter per sekon, sedangkan di bawah sayap 40 meter per sekon. Jika massa jenis udara 1,3 kg meter pangkat 3, maka hitung gaya total atau neto vertikal ke atas yang bekerja pada pesawat. Nah, kita bisa jawab dengan sangat mudah seperti ini ya. Ini perhatikan, pesawatnya misalnya bergerak sana, nanti dia akan mendapat gaya angkat ke atas, terus dia juga punya gaya berat. Kalau ditanya gaya total, itu berarti resultan dari gaya angkat dengan gaya beratnya itu. Jadi kita cari dulu gaya beratnya, itu gampang, itu kan M kali G ya kalau gaya berat. Jadi M-nya 1500, G-nya itu adalah 10. Nah, ini hasilnya adalah 15 kilonewton. Nah, ini gaya berat dari pesawatnya. Kalau gaya angkatnya atau lift itu setengah rho A V2 kuadrat min V1 kuadrat. Jadi kita masukkan aja, ini setengah, rho-nya adalah 1,3, luasnya 60, luas penampang sayap pesawat atas bawah ya. V2-nya itu 100 kuadrat min 40 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung hasilnya adalah 327,6 kilonewton. Nah, sekarang kalau kita ditanya gaya vertikal netonya, berarti kalau begitu F totalnya itu adalah FL dikurang dengan gaya berat dari pesawatnya. Jadi FL-nya itu 327,6 dikurangi berat pesawat itu adalah 15 kilonewton, jadi hasilnya adalah 312,6 kilonewton. Nah, inilah gaya vertikal ke atas total yang dialami oleh pesawat. Physics is very easy and fun.